Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar agar kalian bebas dari virus corona. Nah, untuk mata pelajaran IPA kita hari ini yaitu berjudul peranan mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Nah, minggu sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai 5 kingdom ya. Nah, sekarang apa sih peranan mikroorganisme itu dalam kehidupan kita? Nah, untuk mikroorganisme di sini saya mengambil 2 contoh, yaitu ada virus dan bakteri. Kita bahas mengenai virus terlebih dahulu ya. Nah, virus itu disebut juga sebagai metaorganisme. Metaorganisme itu berarti dia adalah bentuk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi virus itu bisa dikatakan dia makhluk hidup, juga dia bisa dikatakan makhluk tak hidup. Dia dikatakan makhluk tak hidup karena dia mampu dikristalkan seperti makhluk yang tidak hidup. Sedangkan dia disebut makhluk hidup karena dia mampu berkembang biak seperti makhluk hidup pada umumnya. Nah, virus itu memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, dia itu dapat dikristalkan seperti makhluk yang tak hidup. Yang kedua, tidak berbentuk sel. Yang berikutnya, dia mengandung protein DNA ataupun RNA berukuran mikroskopis, yaitu 20 sampai 40 mikromili. Hidupnya itu berparasit di dalam sel hidup, bisa dalam bakteri, tumbuhan, hewan, bahkan juga bisa hidup di dalam tubuh manusia. Nah, untuk bentuknya dia bisa berbentuk bulat, ada yang bentuknya batang dan ada juga berbentuk seperti huruf T. Nah, di sini saya akan memberi contoh gambar virus yang mampu menyebabkan penyakit. Nah, ini adalah bentuk virus dari human immunodeficiency virus. Berarti ini adalah virus yang mampu menyebabkan penyakit AIDS. Nah, ini adalah bentuk virus rabies. Nah, kalian pasti tahu kan rabies itu. Nah, biasanya ada di anjing. Nah, virus rabies ini bentuknya seperti ini. Nah, berarti dia dapat menyebabkan penyakit rabies ya. Berikutnya, ini adalah bentuk dari virus tobacco mosaic virus. Nah, virus tobacco mosaic virus ini atau TMV, dia dapat menyebabkan penyakit pada daun tembakau. Jadi, kalau kalian pernah melihat daun tembakau, di situ ada bintil-bintil atau bercak-bercak kuning. Nah, itu berarti daunnya terkena virus TMV, yaitu tobacco mosaic virus. Nah,
itu adalah beberapa contoh virus-virus yang menyebabkan penyakit dan menyebabkan kerugian pada manusia. Tapi kita tahu virus itu juga tidak semuanya tidak bermanfaat. Ada juga beberapa manfaat virus. Misalnya, kita tahu ada vaksin polio, campak, dan cacar yang disuntikkan ke dalam tubuh. Nah, sebenarnya itu kan adalah virus yang non-aktif. Nah, vaksin ini bertujuan agar sistem imun kita dapat merekam dan membentuk antibodi sehingga suatu saat jika tubuh kita terserang virus yang sama, maka sistem imun sudah siap dan siap menyerang dan mematikan virus yang masuk. Nah, untuk saat ini kita itu memanfaatkan sifat virus yang bersifat cell killing effect untuk mengendalikan dan menghancurkan sel kanker dalam tubuh. Jadi virus mulai dimanfaatkan oleh manusia untuk mengendalikan dan menghancurkan sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bisa juga untuk pembuatan antitoksin. Apa itu antitoksin? Yaitu antibodi untuk menetralisir racun. Manfaat virus yang berikutnya yaitu membantu pembuatan insulin. Nah, insulin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena dia adalah hormon yang mampu mengubah glukosa menjadi energi. Nah, kalau kita mengalami kekurangan insulin, maka kita bisa menyebabkan penyakit diabetes. Nah, makanya orang diabetes itu harus menyuntikkan sendiri hormon insulin ke tubuhnya. Biasanya kalau kalian lihat orang diabetes suka menyuntik dirinya sendiri. Yang disuntikkan adalah hormon insulin sebenarnya, agar dia mampu mengubah glukosa dari makanan menjadi energi, biar tidak menumpuk menjadi glukosa. Kalau menumpuk glukosa, maka akan menyumbat pembuluh darah. Nah, berikutnya yaitu bisa juga virus itu untuk pengendali hama serangga. Contohnya yaitu bakulovirus. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menanamkan virus ini pada gen tanaman pertanian. Sehingga suatu saat kalau ada larva serangga memakan tumbuhan atau tanaman pertanian itu, maka dia akan terinfeksi virus. Lama-kelamaan tubuhnya serangga itu akan digerogoti oleh bakulovirus tadi, sehingga lama-kelamaan jaringan tubuhnya akan rusak dan menjadi mati. Nah, inilah manfaat dari virus untuk kehidupan manusia. Jadi virus itu juga ada negatifnya, tapi juga ada positifnya. Jadi beberapa memang merugikan manusia, tapi ada juga yang sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, bisa juga yang namanya virus mikosoma. Mikosoma ini untuk mengendalikan hama kelinci yang merusak lahan pertanian. Jadi di luar negeri itu ada lahan pertanian itu yang sukanya itu dirusak oleh kelinci, sehingga kelinci tadi harus diberi virus mikosoma agar dia tidak berkembang biak dan akhirnya mati, sehingga tidak bisa merusak lahan pertanian. Nah, kalau bagi ilmuwan itu virus bisa untuk penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, dan untuk formasi protein. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai bakteri. Nah, bakteri itu dia juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia adalah mikroorganisme bersel satu atau uniseluler. Dia bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Memiliki ukuran diameter 0,5 sampai 1 mikromili dan panjangnya sekitar 1 mikromili. Nah, ada juga yang memiliki klorofil, tapi ada juga yang tidak memiliki klorofil. Jadi ada beberapa bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri karena dia dapat berfotosintesis. Tapi kalau dia tidak memiliki klorofil, berarti dia tidak bisa bersintesis sendiri ya. Nah, untuk bentuknya bisa berbentuk bulat atau kokus, bisa berbentuk batang atau basil, dan berbentuk spiral atau spirilium. Nah, berikutnya saya akan memberi contoh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan kerugian pada manusia.
Nah, ini adalah contoh dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi, dia adalah bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Nah, ini adalah gambar dari Shigella dysenteriae. Berarti dia dapat menyebabkan penyakit disentri. Bentuknya lucu ya. Nah, ini adalah Propionibacterium acnes. Nah, biasanya anak muda itu ada yang berjerawat, kemudian dia tidak sembuh-sembuh. Nah, kemungkinan itu jerawat bukan karena muka kita kotor atau kita kurang membersihkan wajah kita, tapi mungkin ada bakteri yang menempel di wajah kita, yaitu yang namanya Propionibacterium acnes. Jadi dia adalah bakteri yang mampu menyebabkan jerawat. Nah, itu tadi beberapa bakteri yang kurang bermanfaat atau negatif bagi manusia. Di sini saya akan memberi contoh bakteri yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama ada Lactobacillus bulgarius. Nah, ini biasanya adalah bakteri yang membantu manusia dalam pembuatan mentega. Ada lagi yaitu Nitrosomonas. Nah, bakteri Nitrosomonas ini pasti disukai oleh para petani. Kenapa? Karena dia adalah bakteri yang mampu menyuburkan tanah. Jadi, kalau tanahnya subur, pasti ditanemin apapun dia akan tumbuh dengan baik. Nah, bakteri yang ada di dalam tanah yang membantu menyuburkan tanah dinamakan Nitrosomonas. Berikutnya yaitu ada Streptococcus lactis. Nah, kalian pasti sering minum yogurt kan? Nah, yogurt itu adalah bantuan dari bakteri yang namanya Streptococcus lactis. Jadi bakteri ini membantu manusia dalam pembuatan yogurt. Nah, itulah anak-anak, kita sudah belajar mengenai virus dan bakteri, apa saja negatifnya, apa saja yang merugikan, dan selain itu, bakteri sama virus itu sebenarnya juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar, karena kita akan melewati ujian akhir semester ganjil habis ini ya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan cuci tangan. Ya, PNAS pasti bisa. Semangat belajar. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.